سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Fatihah. Allah astagfirullah alaina kunna fi din fa summa arwah ila al-amrin sanifin ala hadirin ajma'in san ila musannif hadal kitab al-amri wa al-jami' dunya al-akhirat kunna salihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa istiqomah dalam melaksanakan jamaah sholat subuh, teruskan dengan ngaji. Moga-moga kebaikan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, memang kita perlu selalu memperbaiki diri dalam semua kebaikan ibadah yang telah kita lakukan, kita sempurnakan. Kalau kita kemarin memperhatikan kajiannya dari Yai Zainuddin Fanani, ya, kita tidak ingin dikatakan sebagai pencuri, yeah. Nah, dalam semua ibadah termasuk khususnya ibadah sholat, makanya kita berusaha untuk bisa maksimal khusyuk, ya, karena sholat itu aqimis sholata lidzikri di surat Toha ayat 14 itu, ya. Jadi dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, untuk mengingat Allah. Maka kadang-kadang kita ini dalam sholat, ya, digoda oleh setan. Nah, ini kadang-kadang kemudian ingat lainnya. Ini supaya tidak mengurangi, ya, nilai sholat. Nah, kalau mengurangi berarti kemarin katanya apa? Mencuri itu, ya. Jadi supaya tidak dianggap mencuri, kita segera untuk kembali fokus, ya, hanya kepada Allah kita ingat ketika sholat, ya, walaupun sudah maksimal, nah, sehingga kekurangan-kekurangan itu supaya benar-benar kita fahami, ya, kita ya, perbaiki, kita sempurnakan. Nah, setelah sholat kita berdoa pada Allah, semoga sholat kita diterima oleh Allah. Kan sering kita baca Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah, ya, ibadah dari kami, kebaikan dari kami. Jadi ini, ya, kita memang selalu mohon kepada Allah semacam itu. Jadi supaya apa yang sudah kita lakukan kebaikan itu benar-benar diterima oleh Allah. Jamaah rahimakumullah, berikutnya yang kedua, kembali saya selalu mengingatkan bagi yang ingin melaksanakan kurban, ya, bisa di masjid sini, ya, menghubungi Pak Haji Bambang Supriyanto, ya, sebagai pengumpul, ya, koordinator daripada kurban. Kemudian yang ketiga,
supaya nanti tidak di masyarakat itu timbul hal-hal yang mungkin penilaian, anggapan yang kurang benar. Adat kebiasaan ya pada kita ini, kalau ada orang yang mau ibadah haji, mau berangkat haji, itu umumnya tasyakuran ya. Terus jangan diomongi mau syukuran belum haji kok sudah syukuran ya. Ada yang pendapat semacam itu. Syukuran misalkan sudah melaksanakan supaya tidak salah paham ya, syukuran itu kapanpun boleh. Setiap kita mendapat nikmat dari Allah, kita diwajibkan bersyukur. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini yang perlu ya kita pahami dalam kehidupan. Alhamdulillah dengan tasyakuran berangkat haji, ya, alhamdulillah bisa dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji ya pada tahun ini. Padahal antrinya sudah lama ya. Terus jangan ngomong gak ada dasarnya ya, bid'ah ya. Di Arab gak ada tasyakuran berangkat haji ya. Dan itu gak dilakukan oleh Rasulullah, termasuk ketika selesai haji gak ada. Dianjurkan harus syukuran ya setelah haji tidak ada ya perintah secara umum la in syakartum la azidannakum ya, karena Allah sudah memberikan kenikmatan, dan wa ta'udu nikmatallah la tuksu nikmat Allah itu sudah banyak kita terima ya, kalau kita hitung tidak bisa saking banyaknya ya, ini terus jangan kemudian ada orang-orang yang menganggap itu bid'ah, ya jangan diperhatikan, ya biar mereka sendiri ya yang punya pendapat itu. Nah, saya mengajak kepada jamaah, insya Allah semua yang sudah dilakukan oleh ulama salaf, ulama soleh, ya, para ulama-ulama terdahulu, ulama yang soleh, ya itu semuanya ada dasarnya. Ya cuma ya sekali lagi kadang-kadang orang itu ya tidak memahami itu sehingga dianggap tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Semua yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah dianggap bid'ah ya, itu yang salah ya, salah kaprah kalau saya angger ya yang tidak ada dari Nabi dianggap bid'ah ya. Nah ini yang pemahaman yang salah. Jamaah rahimakumullah. Nah, sehingga kalau ada orang syukuran keberangkatan haji ya monggo. Setelah haji syukuran mana? Ya alhamdulillah kan gitu ya. Jadi jangan. Jadi ini menunjukkan rasa senangnya mendapat nikmat Allah ya. Nikmat Allah. Apalagi tahun ini ya biaya untuk perjalanan haji ya, ibadah haji ya, BPIH biaya perjalanan ibadah haji itu naik. Nah, bisa melunasi itu alhamdulillah, karena ada sebagian orang yang nggak bisa melunasi sehingga nggak bisa berangkat tahun ini. Ya, dengan bukti pelunasan haji tahun ini diundur terus kemarin sampai tanggal 19 ya. Jadi moga-moga ya berapa persen dari jumlah yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia dari Arab Saudi, dari kerajaan ini ya mudah-mudahan ya, bisa 100%, tapi ya belum diumumkan berapa persen ya, yang minggu kemarin sebelum tanggal 19 itu masih 80 sekian persen. Jadi ini yang sudah bisa melunasi, jelas-jelas bisa berangkat, ya alhamdulillah, bersyukur pada Allah, diungkapkan, tunjukkan ya, dengan mensyukurinya. Ya. Nah, itu yang perlu difahami. Kemudian yang kedua,
Nah, karena orang yang mau ibadah haji itu kepinginnya ya bisa berjalan, perjalanannya itu selamat, nanti di sana bisa sempurna melaksanakan ibadah, jadi dipermudah oleh Allah ya. Nah itu ya karena manusia itu makhluk khata' wan nisyan, tempatnya salah, sehingga ya mungkin kalau calon jemaah haji itu mendatangi satu persatu orang minta maaf ke rumah satu-satu, door to door, ya 1 bulan nggak selesai ya. Dan membuat apa, capek, kesel. Jadi ini sehingga diundang kita kadang-kadang oleh calon jemaah haji, ya kita hadir, dan di situ biasanya mengungkapkan ya mohon permintaan maaf ya kalau ada kesalahan-kesalahan selama bergaul ya dalam kehidupan. Nah ini biasanya diungkapkan. Nah, sehingga berangkat ke Haramain ibadah haji ya itu dalam keadaan sudah tidak punya dosa sesama manusia. Nah, sesama Allah sudah dilebur dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, itu ya. Jadi kan sehingga Idul Fitri. Nah, mungkin silaturahminya di Syawalan itu belum selesai, makanya ngundang untuk syukuran sekaligus mohon maaf. Ya. Jadi ini hal yang baik, jangan dianggap nggak ada tuntunan. Ya. Hadirin rahimakumullah, mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fit du'ai fil multazam wa huwa ma baina babil ka'bati wal hijril aswadi. Doa fil multazam, di multazam. Wa huwa multazam itu ma baina babil ka'bah, ya di tempat ya, jadi makomnya multazam itu tempatnya antara baina babil Ka'bah, ya antara pintu Ka'bah wal hijril aswadi, ya, dengan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad itu di pojokan, kemudian kita jalan lagi puter ya, orang-orang tawaf itu ya, Ka'bah di sebelah kiri. Nah, setelah Hajar Aswad itu ada pintu Ka'bah. Nah, antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad itu namanya multazam. Qadimna annahu istajabu fihi ad-du'a'u. Ya. Telah diterangkan atau kami terangkan terdahulu, jadi kemarin sudah ya dibacakan, saya baca annahu bahwasanya di multazam itu yustajabu ya diijabahi fihi di dalamnya ad-du'a'u, doa. Ya, annahu bahwasanya doa ya di multazam itu ya apa, mustajabah ya, dikabulkan. Nah, jadi ya ketika tawaf ya jalan aja ya, mengelilingi mutar Ka'bah ya, sesuai dengan kemarin doa yang sudah dibaca kemarin. Nah, ya mungkin kalau pada buku panduan umroh dan haji ya, itu ada setiap putaran berbeda-beda, monggo ya. Nah, kalau tidak bisa ya doa sebisanya ya, dan bahkan kemarin boleh dengan bahasa kita sendiri. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, dengan doa yang maksur
yang sudah ada tuntunan dari Rasulullah, boleh aja kita berdoa ya untuk kebaikan kehidupan kita dunia dan akhirat ya, menurut bahasa kita. Wa minad da'watil ma'surati, dan doa yang maksur yang kabulkan oleh Allah nanti ketika berada di multazam. Doanya Pak, Allahumma lakal hamdu hamdan yuafi ni'amaka wa yukafi'u mazidaka ahmaduka bijami mahamidika ma alimtu minha wa ma lam a'lam ala jami'i ni'amika ma alimtu minha wa ma lam a'lam wa ala kulli halin Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma a'idni minasyaitonir rajim wa a'idni min kulli su' wa qadni bima razaqtani wa barik li fi. Allahumma ja'alni min akrami waftika alaika wa alzimni sabilal istiqamah hatta alqaka ya rabbal alamin. Jadi ada doa ketika di multazam ya. Kalau tawaf ya putar terus, nanti kalau sudah selesai 7 kali ya itu monggo disunahkan untuk nyium Hajar Aswad kalau bisa ya. Kalau nggak bisa terus saja ke arah multazam, kita berhenti di situ kemudian berdoa ya. Kemudian berdoa di arah multazam, karena nggak bisa mungkin persis di depannya ya, karena di situ banyak orang yang tawaf ya. Kalau kita berhenti di situ ditabrak ya, ditabrak. Ada orang yang biasanya maju mendekati ya, yang tidak pada putaran itu. Tapi sekarang wallahu a'lam, saya tidak tahu secara persis ya. Jadi kalau dulu bisa ya. Jadi bisa maju mendekat ya ke multazam ya, biasanya juga antri kerumunannya orang banyak di situ ya. Jadi kalau tidak bisa di situ ya arahnya saja kita menjauh tapi arah multazam, jadi agak keluar dari Ka'bah yang tidak pada putaran orang tawaf ya. Kita menghadap multazam berdoa. Allahumma ya Allah lakal hamdu ya, bagimu atau kepunyaanmu segala puji ya. Hamdan yuwafi ni'amaka, pujian yuwafi ni'amaka yang menyempurnakan nikmatmu ya. Wa yukafi'u mazidaka, wa yukafi'u dan sepadan ya, sekufu apa itu sepadan, mazidaka ya, tambahan pujian kepadamu, ahmaduka aku memujimu, bijami'i mahamidika dengan semua pujian-pujian kepadamu, ma'alim tu apa yang telah aku ketahui, minha dari pujian itu, wa ma'lam a'lam dan dari apa yang tidak aku ketahui, ala jami'i ni'amika atas semua nikmatmu, ma'alim tu apa yang aku ketahui, minha darinya, wa ma'lam a'lam dan dari apa yang tidak aku ketahui, wala kulli halin dan atas semua keadaan ya, atau setiap keadaan. Jadi selalu memuji Allah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin. Allahumma ya Allah sholli, berilah ya, rahmat wa sallim keselamatan
ala Muhammadin pada Nabi Muhammad wa ala Muhammad dan pada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah aidni minasyaitonir rajim, aidni aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk, wa aidni dan aku berlindung min kulli su'in dari setiap atau semua kejelekan, semua kejahatan, ya, semua keburukan. Wa aidni min kulli su' wa qanni'ni bima razaqtani, ya, dan jadikanlah aku qanaah, ya, qanaahkanlah. Qanaah itu apa? Nerimo, ya, neriman, ya. Bahasa apa, legowo, ya. Jadikanlah aku orang yang legowo, yang neriman, ya. Bima rozaqtani terhadap rezeki yang engkau berikan kepadaku, ya. Tidak tamak, maksudnya tidak tamak, kebalikannya, ya, qanaah itu tamak. Wabarikli jadikanlah barokah untukku fihi, ya, di dalamnya, dalam arti rezekinya supaya berkah, ya, minta supaya ya jadi berkah. Allahumma ya Allah ij'alni jadikanlah aku min akrami wafdika alaika, ya, tamu yang mulia, tamumu yang mulia, ya. Jadi minta kepada Allah, orang beribadah haji itu adalah tamu Allah, duyufullah, ya, tamu Allah. Ya, termasuk kita yang jamaah ke masjid, ini tamu Allah, karena ini adalah Baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Nah, orang yang biasa iktikaf ke masjid, ya, maka sholat jamaah atau lainnya, ini termasuk tamu Allah, ya. Orang ibadah haji, orang ibadah umrah itu juga wafdullah, adalah tamu Allah. Jadikanlah, ya, aku orang yang paling mulia, akram, ya, wafdika tamumu. Wa alzimni sabilal istiqomati, ya. Wa alzimni dan tetapkanlah aku, ya, sabilal istiqomati pada jalan yang lurus, jalan yang istiqomah, ya. Bisa terus istiqomah dalam kebaikan, ya, jalan yang lurus. Hatta alqoka sehingga bertemu denganmu, dalam arti sampai dengan wafat, ya, hatta alqoka. Kita ketemu Allah itu kan diawali dengan wafat, ya, mati. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam, Tuhan alam semesta, ya Rabbal Alamin. Summa yad'u bima ahabba, summa kemudian yad'u, ya, suruh berdoa, bima ahabba terhadap apa yang disenangi, ya, dalam arti berdoa sesukanya lah, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan, ya, bima ahabba, diboleh. Jadi baca doa yang maksur, yang ada tuntunan dari Rasulullah, ya, kemudian ditambahi dengan doa sendiri sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kesukaan kita. Jadi apa ya, kalau, ya, moga-moga kita bisa kembali, ya, ke Baitullah, apakah haji kembali atau umroh, itu jangan cepat-cepat keluar, ya. Orang kadang-kadang selesai tawaf terus langsung, ya, menuju ke tempat sa'i, ya. Jadi kita sempurnakan dulu, jadi dengan doa-doa itu
ya, atau paling tidak kalau kita melaksanakan tawaf sunat, ya, tawaf sunnah. Mungkin setelah sholat subuh dianggap ya, daripada pulang ke hotel atau ke maktab terlalu masih pagi, ya ikut ya, langsung turun tawaf sunnah. Nah, diusahakan ketika tawaf itu ya, selesai ya, kalau nggak bisa nyium hajar aswad jangan dipaksakan ya, karena kerumunan orang banyak saling dorong membahayakan, apalagi fisik orang Indonesia itu kecil pendek ya, dan jarang yang kekar ya, jadi karena kecil ini kalau memaksakan kadang-kadang ya bisa jatuh, akhirnya terinjak-injak. Kemudian selesai ya, di arah hajar aswad itu ya, kita kalau ke sana lagi ya, diusahakan di multazam itu berhenti untuk berdoa nah, dengan doa yang maksur, doa yang ada turunan dari Rasulullah dibaca ya, kalau nggak hafal, kemudian doa sesuai dengan apa yang kita sukai ya, kita inginkan apa. Berikutnya faslun fi du'a fil hijri, pasal doa di hijir Ismail. Bikasril ha wa iskanil jim wa huwa mahsubun minal bait. Jadi salah satu juga tempat yang mustajabah, qad qadimna anna mustajabu du'a fi. Ya, kemarin kan ada berapa kemarin? 15 tempat. Ya. Jadi jangan dilewatkan, karena di situ ada tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Nah, ketika di hijir Ismail ya, wa minad du'ail maksur fihi ya, doa yang maksur dalam hijir Ismail itu ya Rabbi ataituka min suqqatin ba'idah mu'amilan ma'rufaka fa'anilni ma'rufan min ma'rufika tuhnini bihi an ma'rufin min siwaka ya ma'rufan bil ma'ruf. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ataituka aku datang kepadamu ya. Bahasa Jawanya sowan ingsun datang tuan, datang Allah ya. Min suqqatin ba'idatin, dari tempat yang jauh ya, kita dari Indonesia ya, dari tempat yang jauh. Mu'amilan ma'rufaka ya, mengharapkan kebaikanmu. Ya Allah, aku datang kepadamu dari tempat yang jauh mengharapkan kebaikanmu ya Allah. Fa'anilni, maka berikanlah kepadaku ma'rufan, kebaikan-kebaikan, mim ma'rufika, dari kebaikanmu ya, minta kebaikannya Allah. Tuhnini bihi am-ma'rufin min siwaka, tuhnini, jadikanlah aku ya yang cukup, jadi dengan minta kepada Allah fa'anilni ma'rufan ma'rufika ya, berikan kepadaku kebaikan dari kebaikanmu ya, sehingga tuhnini bihi, aku cukup ya, merasa cukup dengan kebaikan dari Allah am-ma'rufin ya, daripada kebaikan selain Allah. Cukup kebaikan dari Allah ya, apa saja, jangan minta kepada selain Allah ya ma'rufa wa zat yang dikenal bil ma'rufi, dengan kebaikan. Jadi Allah itu maha baik ya, kita minta kebaikan itu kepada Allah, jangan kepada yang lain.
Ini di Hijr Ismail. Hijr Ismail pun kalau masuk juga antri, ya. Jadi jangan maksakan diri, ya. Ya, kalau nggak bisa masuk, ya sudah di arah Hijr Ismail. Ya. Jadi jangan memaksakan kalau kita tidak nggak kuat, ya, berdesakan, ya lebih baik menghindar. Ya, daripada nanti malah sakit. Ya. Jadi saya pernah itu di pintunya masuk itu, ya, karena ada orang perempuan ya di belakang saya suruh duluan. Ternyata saya malah terdorong, ya, kena pintunya. Sehingga tangan itu rasanya sakit. Maksud saya berikan, ya, ibu-ibu, ya, orang perempuan itu masuk, saya di pintu itu, ya, jadi untuk jaga orang supaya nggak menabrak ibu-ibu itu. Nah, ternyata malah saya yang terdorong, ya. Akhirnya tangan itu kena, merasa sakit. Jadi kalau memang nggak mampu, itu caranya ya jangan memaksakan. Dan kebiasaan orang sana itu biasanya menghormati orang perempuan. Ini perlu saya sampaikan. Sehingga kalau terdesak, bilang ya orang-orang yang daerah Timur Tengah dan itu kan bisa bahasa Arab, kita berbahasa Arab, ya orang-orang perempuan atau ibu-ibu itu kalau terdesak ngomong, ya, teriak, ya, nisa, ya, berarti nisa itu saya ini orang perempuan, nisa, ya, ternyata diberikan jalan, jadi diberikan jalan, jadi tidak berani untuk mendesak, ya. Jadi diberi kelonggaran. Itu di Hijr Ismail, ya, di Hijr Ismail. Ya, insya Allah kalau kita selalu berdoa, ya, kepada Allah, mungkin dimudahkan oleh Allah, ya, di sana, karena mustajabah, tempat-tempat mustajabah kita berdoa untuk bisa, ya, sunnah-sunnah yang dilakukan ketika berada di Masjidil Haram, ketika tawaf, ya, itu kita lakukan. Eman-eman kalau tidak, ya. Fasal fi du'a fil bait. Kemudian berikutnya doa di Baitullah, ya, di Masjidil Haram. Qadimna annahu yustajabu du'a'u fihi, sama seperti kemarin sudah diterangkan, di Masjidil Haram itu pun termasuk tempat yang mustajabah dalam berdoa, ya, doanya mesti dikabulkan. Rawaina fi kitabin Nasa'i Anas Usamata bin Zaidin radhiyallahu anhu Anas sallallahu alaihi wasallam, ya, lama dakhala al-baita ata mastaqbala min duburil ka'bati fadha wajahu, ya, wa khaddahu alaihi. Kalau hadis riwayatnya An-Nasa'i dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, Anas sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lama dakhala al-baita, ketika masuk Baitullah, jadi Rasulullah itu ketika masuk Baitullah Adil Haram, ata mastaqbala min duburil Ka'bah, ya, beliau masuk dari arah belakangnya Ka'bah, jadi dari arah belakangnya Ka'bah. Ya, setelah Hijr Ismail itu, ya. Jadi kalau belakangnya, jadi setelah penjuru, ya,
di Hijr Ismail itu, nah itu arah biasanya situ agak longgar juga. Setelah Hijr Ismail itu biasanya agak longgar ya. Dulu entah sekarang. Dulu setelah orang-orang tawaf itu biasanya yang agak kan di mulai rukun Yamani ya, itu biasanya banyak sampai 3 jadi sisi gini, ini Hijr Ismail ya, itu biasanya agak longgar sehingga orang-orang biasanya mendekat. Tapi kalau pas tawaf jangan kemudian mendekat di belakangnya Ka'bah itu terus orang-orang biasanya terus jempok nih ya, jadi ya, akhirnya menghadapnya nggak menghadap sesuai dengan ya syaratan untuk tawaf, nggak boleh ya, teruskan tawaf dulu, nanti kalau selesai silakan untuk mengambil sunnah-sunnah itu ya. Jadi ya ini kalau nggak ngaji ya nggak ngerti, dianggap pas sepi ya tak mencium Ka'bah itu kan sudah berubah ya, menghadapnya itu ya. Tidak boleh. Nah, Rasulullah dari arah belakangnya Ka'bah ketika masuk ke Masjidil Haram itu kemudian fadha wajahu, meletakkan wajahnya khadau alaihi ya, dan pipinya ya, di Ka'bah. Jempol bahasa Indonesianya apa? Menempelkan ya, menempelkan ya. Jadi menempel, kalau orang kadang menempelkan tangannya gitu. Nah, ini Rasulullah tidak, menempelkan wajahnya, ditempelkan, kemudian pipinya. Ya. Wa hamidallahu taala, ya, kemudian memuji Allah taala, wa asna alaihi ya, dengan ya, pujian-pujian kepadanya, memuji Allah ya, dengan pujian-pujian ya. Wa sa'alahu, kemudian berdoa, wastaghfarahu, kemudian minta ampun, jadi istighfar. Summan sarafa ila kulli ruknin min arkanil Ka'bah. Kemudian Rasulullah insarafa, selesai bubar, jadi selesai dari meletakkan wajah dan pipinya tadi itu ya, sambil memuji Allah dengan pujian-pujian ya, dan berdoa serta beristighfar ya, selesai dan Rasulullah berjalan ya, ila ruknin min arkanil Ka'bah ya, ke rukun atau pojokan ya, jadi dari rukun-rukun Ka'bah. Wastaqbalahu, lalu Rasulullah menghadapnya bitakbiri wa tahlil wa tasbih ya. Di antara rukun-rukun atau pojok-pojoknya Ka'bah itu ya, Rasulullah kemudian baca takbir, tahlil wa tasbih wa sana'a 'ala Allah, dan memuji-muji Allah. Wal mas'alati wal istighfar, kemudian juga di pojokan-pojokan atau di rukun-rukun di Ka'bah itu ya, itu Rasulullah berdoa serta beristighfar. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Jadi boleh ya, doa setiap rukun pojokannya Ka'bah itu ya, jadi untuk mohon berdoa kepada Allah, membaca istighfar, dan bahkan ada hadis tadi itu Rasulullah menghadap ya, ini tidak dalam keadaan tawaf nih ya, jadi menghadap ke rukun-rukun itu di pojokan, menghadap pojokannya Ka'bah, kemudian baca takbir, tahlil, tasbih, memuji Allah
dengan pujian-pujian yang lainnya, kemudian berdoa dan beristighfar. Jamaah rahimakumullah, ya, itu tempat-tempat mustajabah yang harus diperhatikan ya, ketika haji dan umroh. Ya, ada tempat-tempat yang memang doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah. Ya, jangankan di tempat-tempat yang mustajabah, ya, di lingkungan di sekitarnya aja, kalau kita ngomong ya kurang baik pun biasanya langsung apa? Dikabulkan, terjadi. Ini banyak-banyak cerita semacam itu. Saya juga mengalami ya ketika rombongan, jadi saya satu kamar itu ada 4 orang nggak salah. Tawaf malam hari karena umroh malam dari Tanim, berangkat jam 10 dari Maktab menurut Tanim. Nah, waktu di Masjidil Haram masuk, ya, teman saya itu bilang saya, Pak, sandalnya letakkan sini supaya nggak hilang. Ya, saya percaya, ya nyakini apa yang diucapkan. Ini hanya yakin saja. Diletakkan di tempatnya sandal itu kan, di setiap masuk itu kan ada tempat, ya, di raknya itu. Ya sudah diletakkan semua jejer itu. Ya. Selesai tahallul pulang ya sekitar 1:30 itu, ya, saya cari nggak ada. Teman saya ngomong mungkin salah pintunya. Saya ngomong saya itu bisa baca Arab. Saya ngomong ini di pintu dal ini ya, di Abajadun kayak pintu 4 ya, pintu dal. Ya sudah benar. Ini nggak ada sandal sama sekali. Nah, biasanya kalau yang di bawah mungkin disapu ya, disapu oleh tukang kebersihan itu. Ya, tapi kalau ini kan dirak, kalau ini dirak biasanya tidak, ya tetap ada. Ya, ternyata ya itu baru apa? Meyakini teman ngomong supaya nggak hilang, jadinya hilang. Ya, ini. Ya kembali, itu masih Baitullah kan di situ masih ya, masih Baitul sekitarnya masuk halaman itu kan ya termasuk Baitullah. Kita masuki Baitullah. Ya. Jadi ini supaya nanti jamaah haji itu atau umroh tidak punya pikiran yang negatif, omongan yang jelek, ya. Jadi diusahakan dihindari semua itu, karena itu tempat mustajabah, tempat mustajabah. Yang kedua, teman saya itu ya berangkat zuhuran, di jalan tuh ngomong, sini banyak burung dara, akeh doro, tapi kok gak ketok kotorane ya, teleke gitu. Jadi masuk halaman Masjidil Haram itu ternyata ya terbukti istrinya ngomong, Pak, bajumu kenapa, Pak? Nah, ternyata kotorannya doro. Ya. Jadi ya saya ngomong ya ikut telek doro. Ya sekarang jangan kembali, maunya kembali ke maktab ya. Maktabnya di Aziziyah jauh 6 kilo. Ya sudah dicuci, ya insya Allah dimakfu oleh Allah ya, dengan air zam-zam di situ, ngambil, suruh bersihkan dengan tisu, ya sudah setelah sholat zuhur nanti sampai pulang. Ya, padahal baju baru ganti, memang orang-orangnya orang punya, semua bajunya dilondrekan kalau di sana itu dia, jadi kelihatan ya licin, apa setrikanya itu ya baik ya, karena selalu dilondrikan kalau nyuci, dia nggak nyuci sendiri. Jadi ini tolong nanti barangkali kita kembali ya, hal-hal yang negatif jangan diungkapkan, jangan diungkapkan.
Ya moga-moga manfaat dan semoga kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Bila kembali pada Allah semoganya semuanya husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim barik alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim wa fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama wa salluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi